Kami hadir untuk menghadirkan sebuah ruang yang mempertemukan para pecinta, kolektor, dan pelaku industri batu permata. Melalui event ini, kami ingin membangun komunitas yang hangat, menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, memperluas relasi, dan bersama-sama menumbuhkan kecintaan terhadap dunia perbatuan. Kita doakan Bang Hairul nih semoga istiqomah dan tawadu, karena apa? Saya yakin-yakinnya bahwa kegiatan ini tidak semerta-merta membalikan telapak tangan. Pasti ada kerja keras Bang Hairul dan teman-teman semua. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan Bang Wawan, Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Salam talak main-main punya loh. Nah, ini dia. Salam nggak main-main punya guys. Yang bagus, cocok di hati, ambil pakai di jari. Yang giwang-giwang aja. Nah ini saya mau bahas Mandarin Garnet adalah bahasa pasar yang orang awam akan terkecoh, Mas. Ini Mandarin apaan? Iya benar. Garnet, kok Mandarin? Benar. Kenapa? Mereka akan cek orang awam yang minim edukasi, ngecek di online kan semua bisa. Wah, Om Caman kayaknya bohongin saya, Mandarin kagak ada, itu kan bahasa pasar, kok bilangnya jenis batu. Jadi kalau misalkan orang udah terarus dengan bahasa pasar, akan selalu pakai bahasa pasar yang salah. Jadi mulai sekarang kita pakai natural Spesertine Garnet. Di pasar disebut oleh sebagai Mandarin Garnet. Itu nggak masalah. Bahasa pasar nggak masalah. Jadi dibalik. Spesertine Garnet atau juga disebut Mandarin Garnet. Di pasar. Di market ya. Acara event ini dari mana nih, Mbak?
dari Instagram. Sebenarnya ada customer yang ngirim post tentang Akami ini, terus ya aku harus lihat. Kalau udah tahu mbaknya nih seller, penyuka atau apa nih? Semuanya, kolektor iya, jual beli iya, gemolog iya. Mau gemolog juga. Jual desain juga. Gemolog dari mana mbak? Aku ambilnya dari JE sama IAJS satu course. Kalau boleh tahu nih mbak, gimana tentang pameran ini, kesan-kesannya nih dari mbak? Seru sih, aku baru datang hari ini dan kesini untuk cari sampel-sampel belajar. Oke, mantap. Sama kalau nggak salah saya sering nonton di TikTok tuh gemologinya si siapa yang cewek itu ya kalau nggak salah itu ya. Ibu apa tuh? Dia mantap itu. Jadi Besok ada mbak? besok ya. Jadi untuk mengetahui Ruby kalau nggak salah ya. Yang paling terkenal nih di Kalimantan, Ibu Sumarni. Enggak lah, udah kerjaan. Makasih ya Pak, makasih ya. Ini yang lagi ngerekamin Bu, tokonya beliau. Ada yang bicolor nih. Mau gantian gua rekamin dulu nggak? Udah nggak usah. Nanya ntar nggak beli, malu ah. Lebih kalah. Mau lihat bu? Boleh. Cakep tuh. Berapa duitan sekarang bicolor? Nah ini sih murah bu, karena kualitasnya nanti bagus ya. Kan dia belum bawa ini. Yang biasa. Cuman dia ada serat inklusi keluarnya. Iya. Itu saya beli nggak mahal, cuma berapa ratus ribu, cuma 800.000 kok mahal. Ini lucu nih. Semangkanya bener-bener semangka. Nah itu dia bu, betul. Enggak lu sorot, nanti gua nggak beli diomelin. Nggak apa-apa bu, aman. Batunya udah dipegang Bu Sumarni, udah bakal rezeki. Jangan begitu dong. Yaudah ini berapa duit deh? Jangan direkam. Jangan direkam kasnya berapa. Mata-mata di mana-mana Bu. Yaudah deh, gua ambil deh. Siap bu, siap. Itu kiris. Boleh, tapi ini ada serat ini. Tahu udah pasti ya Marmanin. Yang penting nggak terbelah aja kan? Iya. Nggak ada yang bahaya kan? Bawa lu nggak? Gue bawa sih. Bawa, Ibu. Yang penting asal jangan terbelah aja. Mau buat sampel, Siap ibu, siap. Wah, udah agak nembus keluar loh. Iya, udah ada tembus keluar begini. Ayo ke atas. Ya, itu ada legend ini Ibu Sumarni. Mati lah lu, udah nanti nggak beli lagi terus. Ibu Sumarni langsung gemolog senior dari AGL. Ya udah, ini deh satu. Siap dulu, siap dulu. Guys, ada pemaris. Kiris bisa? Bisa bu. Rezeki Ibu Sumarni, rezeki Abang Raden. Enggak, rezeki anak soleh. Gue nemu aja. Enggak, saya nemu aja gitu. Emang lagi nyari bicolor. Oh iya. Bentar, saya lagi belanja. Makasih bu ya. Makasih. Ya, thank you. Barang apa yang paling diminatin orang nanya banyak kan? Wah, barang apa? Yang pasti di tempatku paling banyak orang cari Paraiba. Paraiba? Yes. Nah, ada nggak contohnya? Aku tersisa satu aja. Ini aja, tersisa ini aja. Paraiba turmalin. Ini Paraiba? Yes. Memang sekarang kan marketnya memang lagi bagus ya, Betul, Paraiba ya? betul. Jadi kalau punya top 3 tapi nggak punya Paraiba nggak gaul. Bener. Nah, Jiwa seller Bu. Iya. Saya mesti banyak belajar kalau buat jualan seller. Ini cuttingnya, mantingnya juga bagus ya, kayak berlian ya. Kayak berlian, ya. kita setting di perak sama. Ini perak sama? Perak zircon, kubik zirconia. Sama kubik zirconia. Yes. Jadi ini modelnya bagus banget ya, maksudnya bagus banget tuh. Orang yang mau bikin emas berlian kan kadang ada special budget ya. Yes, Nah, yang betul. ini mungkin budgetnya masih bisa ditekan ya. Betul. Kalau boleh tahu,
yang ini harganya berapa kalau orang? Ini 2 karat lebih, ini harganya saya open di 38. 38. Dengan ininya kalau bikin ininya aja? Kalau bikin ringnya sendiri, kalau secara custom ya, kalau custom tuh di antara 2 juta sampai 2,5 juta. Nah, kan kalau misalkan pakai natural berlian dan segala macam kan sekarang ini udah 30 juta juga kan? Lebih pasti, betul. Apalagi berliannya taper-taper begini nih. Waduh, lebih mahal per karatnya. Ini jadi best seller yang ini? Yes, banyak. Dari kemarin Paraiba yang diminati sampai habis. Saya ada 2 Paraiba 13 karat, total 26 karat itu habis total langsung. Mantep. Ini pirop garnet tuh? Ini spesar tie. Oh, spesar tie. Oh ya garnet kan? Garnet, betul. Nah, jadi ini juga salah satu batu yang mirip kayak ruby nih. Yes. Ya, jadi kalau orang yang mau beli ruby, budgetnya agak-agak diteken, mungkin bisa beli yang namanya spesial garnet. Yes. Ya, jadi garnet ini kayak ruby Thailand zaman dulu nih warnanya. Iya. Ini lagi in loh di sana. Harganya juga mulai. Iya, soalnya kan kalau nyari ruby kan sekarang kayak gini udah berapa duit kan? Betul, setuju. Nah, ini salah satu orang lama yang mempunyai batu-batu kolektor nih. Thank you. Aku jalan dulu. Thank you, Warni. Thank you. Sukses terus. Saya mau nanya nih, bagaimana cara memilih ametis yang bagus? Memilih ametis yang bagus? Ya, kasih tips dong ke kita dong. Untuk bahan kita selalu prioritaskan clarity dulu, Bu. Oke, clarity nomor 1 ya. Clarity nomor 1. Lalu baru kita lihat warna. Habis clarity baru color. Iya, betul. Oke, maksudnya warnanya rata apa enggak? Biasanya kalau ametis tidak mungkin rata. Oke, jadi Pasti dicari yang paling rata itu ininya betul. ya. Oke, terus apa lagi? Tips buat kita dong. Tipsnya yang pasti cari tukang cutting yang profesional. Oke, itu tukang cutting bisa cari di mana? Saya kebetulan import langsung, Bu, dari Wonogiri. Oh, oke. Nah, tukang cutting saya. tukang cuttingnya nih, mantap. Iya. Nanti abis ini kita tanya-tanya juga, Bu. Oh iya. Tidak lepas dari Halo. Nah, ini tukang cuttingnya nih. Ini tukang cutting saya. Oke. Sekarang stay-nya di Solo. Oh, di Solo ya? Iya. Masih muda ya? Masih 26 tahun. Masih 26. Ya udah. hasilnya ini, Bu. Nah, ini hasilnya, hasil yang di cuttingnya. Hasil cuttingan dia. Ini kita keluarin ya, ini hasil cuttingnya. Oke, jadi ini cara memilih ametis yang bagus harus belajar dari pakarnya juga ini, ya. Nah, ini kan ada yang muda, ada yang tua. Nah, kalau orang-orang di Indonesia senangnya yang warnanya lebih ke tua atau lebih ke muda? Kalau untuk pasar Indonesia, mereka lebih intens di warna yang pekat. Oh, warna yang pekat ya? Iya. Oke, dan bersih juga tentunya ya? Sudah pasti. Oke. Jadi berbalik dengan pasar di Amerika dan Eropa. Oke. Amerika Eropa dia cari clarity dulu, baru warna. Tapi di Indonesia berbalik, dia warna dulu, baru dilihatnya clarity. Walaupun nggak bersih, pokoknya warna ada dulu ya? serat-serat dikit, yang penting pekat. Oke, ini juga saya kasih tips juga untuk para pembeli terutama. Betul, ya, iya. Bagaimana memilih toko yang baik gitu kan? Salah satunya yaitu mengedukasi customernya dengan baik. Betul. Ya. Contohnya kayak ini, saya juga kan diedukasi barusan. Ya. Kan? Sama-sama. Kalau saya ke tempat ini juga, saya juga pasti diedukasi. Nah, itu salah satunya. Kedua, mungkin bisa ngasih produk-produk yang memang sesuai dengan selera yang nyari gitu kan, sepertinya kan kayak gitu. Nah, ada perawatan khusus nggak untuk ametis seperti ini? Sebenarnya kalau untuk ametis nggak ada perawatan khusus. Nah, biasa kan orang kan suka pasang rangka kan di cutting, ditaruh di rangka gitu. Ya, nah, itu ada tips nggak? Kadang-kadang waktu itu pernah ada yang warnanya berubah apa segala macam. Nah, kalau ini tipsnya bagaimana? Naik ring warnanya berubah. Iya. Itu sebenarnya nggak berubah. Yang penting jangan kena api ya aja kan? Iya betul, jangan kena api langsung atau itu pasti berubah, berubah jadi coklat atau Iya. kadang-kadang malah pecah, Bu. Oke, berarti intinya rangkanya diberesin dulu, baru batunya masuk. Betul. Oh, oke. Jadi di setting, di chrome baru dipasang batunya. Jadi jangan di chrome sama batunya. Oke. Nah sekarang sama tukang cuttingnya boleh dong nanya dong? Boleh. Bu. Tanya umurnya masih muda sekali. Iya, umur 26. Oh iya, umur 26. Beres sekolah dan dia autodidak, itu luar biasa. Iya. Nah, yang seperti ini yang langka nih kayak gini kan. Nah, kalau misalkan ada kesusahan nggak dalam ngating ametis itu, ada tingkat kesusahannya gimana?
Biasanya di cutting batu-batu apa aja selain Itu ametis? memang kita kebanyakan emang ametis ya, karena kan kita ngerjain buat internal juga, ada untuk jasa, dan untuk spesialis di ametis ini memang kita tuh harus lebih presisi aja. Oke. Lebih presisi. Jadi garis-garisnya, jadi lusternya itu harus bener nyala full gitu. Oke. Nah, biasanya ada tingkat kesusahannya sampai di mana kalau untuk ametis? Ametis itu sebetulnya nggak terlalu susah sih Bu, nggak terlalu sedang lah Bu. Biasanya hilang berapa poin kalau dari misalkan mentah? Kita dari mentah ya, dari mentah. Ya, misalkan mentah 10 karat. Ya, mentah itu sampai ke precision cut itu jadinya 30%. Oh, jadi 70%-nya hilang? Hilang, 70% Oke. hilang. Itu warnanya juga pudarnya sampai 70%. Oke. Jadi Nah, terus udah gitu, maaf saya potong. Sisanya itu dikemanain? itu udah ke grinding habis. Oh, ke grinding. Iya. Oke. Kadang ada bagian yang memang dipotong, nah itu masih bisa sisa. Oke. Terus pernah nggak ada ngalamin waktu ngating itu batunya ada terpecah atau terbelah atau gimana? Kalau untuk ametis itu kan batunya kan lebih solid dibanding Iya, lebih batu yang solid. lain. Iya. Itu jarang sih Bu. Jarang ya. Betul, jarang. Oh, oke. Jarang sekali. Nah, satu lagi saya mau tanya, titik lemahnya ametis itu ada di mana? Kalau kayak diamond kan di mana namanya di culet kan sama Iya. di pinggang. Iya. Nah, kalau ametis itu di mana? Jadi biar tahu kalau jatuh nggak boleh kena itu. Itu bagian ujung kerucut bawahnya. Jadi kalau kerucutnya bawah kena jatuh ke lantai, kena itu langsung biasanya. Oh, berarti hampir sama sama berlian ya. Jadi dari titik cleavage-nya itu ya. Betul. Oke. Ya, makasih banyak ya. Saya berasa seperti kayak ada di Maisot sama Cantaburi. Sama, beda lokasi. Tinggal saya pakai amplop terus udah gitu tinggal ini aja Iya. taruh di amplop tinggal tawar-menawar kan. Tawar-menawar, iya. Oke. Nah, ini kan Bang Fadli ini emang jagonya di tambang nih biasanya. Nah, sekarang boleh nggak mungkin ada yang belum tahu juga kan ya, gimana caranya beli, kan ada pasar batu terbesar ya di Bangkok ya, Ya. Cantaburi kan. Cantaburi, Nah, ya. biasanya caranya gimana tuh kalau orang mau beli? Biasa diamplopin dulu, habis itu taruh harga dan lain Ya. sebagainya. Biasa kan kalau udah kalau ini hari ini kita style Vietnam. Oh, style Iya. style Vietnam. Ya, ini hari ini Oke. Look and style. Ya, begini. Jadi kalau di Look and itu mereka tinggal tunjuk ini satu, angkat, tawar gitu loh. Nah, nanti ada yang kalau kayak gini nih, ini istilahnya sistemnya lot. Oh, sistem lot. Jadi nggak boleh ambil satu, nggak boleh, harus ambil semuanya. Oh, oke. Jadi kalau milih harus beli satu parsel. Ya, jadi harus lihat dari periksa-periksa gitu. Oke. Ya, tapi kalau untuk sistem di Cantaburi kan beda lagi. Broker kan ngasih barang seperti ini gitu loh, ngasih barang seperti ini. Nanti kalau udah deal, barangnya di slotip, nanti barangnya dikasih ke yang punya meja. Ownernya biar tahu harganya disetujuin nggak segitu. Ya, gitu. Oh, oke. Tapi kalau kayak ngebit ya gitu. ya ngebit, kalau nggak disetujuin nanti Balik lagi disuruh buka sama kita yang buka. Oh, oke. Bukan mereka yang nggak buka gitu loh. Oke. Nah, di sini kan banyak rough seperti Ya, ini. Biasanya kalau misalkan Bang Fadli ini mainnya beli rough atau beli jadi dari tambangnya? Sekarang Dari market? pilihnya dari rough. Dari rough ya? Dari rough. Safir kan? Ini bukan, ini ini quartz. bukan antara dua tuh. Kalau nggak monstone, monstone. Kalau nggak aquamarine, antara dua aja. Kayaknya si aquamarine soalnya hexagonal. Kayaknya aquamarine, cuman Ini belum jadi nih, ini aquamarine jadi. nih. Ya. Tapi di sini ada monstone-nya kayaknya nih. Oke. Nah, kayaknya sih. Kayak saya aquamarine. Mau jadi-jadinya nggak? Cacing naga-naga. Nah, ini yang pink-pink merah-merah ini apa? Ruby? Ruby, ini dari Mogok. Oh, ini dari Birma, Mogok Iya, ya? Mogok ya. Ini saya buat sendiri. Udah di-hitting apa belum? Udah hit. Ini saya buat sendiri dari rough. Oh, dari rough ya? Dari rough yang saya buat sendiri. Ini roughnya kan? Bukan, roughnya kebetulan ada di koper dulu saya buka. Ini rough dari ini kalau nggak salah Mali. Oh, dari Mali? Ini Mali. Ya. Mali. Ini udah di-hitting apa belum? Belum. Oh, masih natural ya? Masih natural. Oke. Nanti ini di-hitting dulu apa langsung cutting? Kalau ini saya pilihnya prefer untuk cutting langsung. Oh, oke. Cutting langsung. Oh iya.
nggak sekenceng Nah, Birma ya, iya, itunya ya, iya. fluoresennya. Ya, jadi di sini tuh ada ruby, kalau mau lihat ini yang masih rough ya. Ini bentuk kristalnya juga masih yang masih utuh ya. Jadi istilahnya belum digosok. Trigonal ini bentuk trigonal nih masih. Terus udah gitu biasa kalau di heating, ini kan masih belum nih. Jadi-jadinya kayak gimana after heating tapi biasanya naik berapa persen? Yang udah pasti kalau heating itu ruby itu kan kita mau heating apa dulu nih? Heating biasa aja, jangan yang pakai boraks yang masih heating biasa. Berarti heating only heat ya? Ya only heat only. Only heat itu tergantung dari negaranya juga, Bu. Oke. Kalau misalnya dari Madagaskar dia tidak akan bawa orange. Oke. Tapi kalau dari Tanzania dia selalu akan bawa orange. Selalu akan bawa orange. Biarpun sedikit dia pasti ada bawa orange. Nah, kebetulan ini ada blue sapphire juga di sini. Ada. Nah, ini blue sapphire ini berasal dari mana? Ini kayaknya bagus. Kenya. Oh, Kenya ya? Kenya. Ini kayaknya simpen dulu, entar kita hilang satu lagi. Aman, gak apa-apa. Ya. Itu dari Kenya. Oke, saya mau belajar satu hal nih. Bagaimana cara memilih rough? Kira-kira kan orang kan judi kan kalau beli rough kan? Ya. Nah, gimana bisa tahu itu rough nanti akan jadinya bagus apa enggak? Untuk cutting atau untuk kawasan? Untuk cutting. Oke. Nah, itu kawasan grade. Ini cutting grade. Nah, ini yang cutting grade. Oh, ini cutting grade ya? Ya. Jadi kita ngelihat pertama kali di mananya nih? Di transparansinya apa gimana? Ya, pertama di transparansi, terus di kualitas kristalnya. Oke. Ini kayak gini nih. Kan kalau kita lihat, ini apa sih butek, burik kayak begini, bener nggak? Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita senter, Oke, ini plong. transparan ya, oke. Itu kayaknya kaca. ada biru-birunya dikit ya? Ya ini kayak purple kayak apa? Enggak, ini kayak ada biru-birunya apa? Ya biru. Dari Mongsu bukan? Bukan. Apa dari Ini Tanzania. Tansa? Bukan? Sebelah Mozambik apa namanya? Kenya ya? Ya, seperti dari Kenya. Sebelah Mozambik. Tetangganya maksudnya. Karena Bu, kalau misalnya sekarang isunya itu dari Mozambik. Maaf kata, kita bawa keluar narkoba dengan bawa keluar batu lebih gampang bawa keluar narkoba. Oh gitu ya? Ya. Oh. Tuh di Mozambik loh. Itu isunya. Itu isunya udah sekarang begitu. Itu apakah setelah Devurang? Udah sampai sekarang ini. Tapi dimulai dari pas Ruby Mozambik booming. Ya. Jadi kita lebih gampang bawa keluar narkoba daripada batu. Jadi kita di Mozambik itu isunya tuh kita udah nggak bisa beli lagi di pasar. Ada razianya. Oh gitu. Ada razianya Mozambik. Makanya ya safir ya ruby. Malawi ya ini. Malawi ya, Malawi. Katanya loh ya, katanya orang-orang itu ya. Ya terus ada. Ini kebetulan ada biru nih. Aku lihat di sini ada yang. Wah ini bagus nih, kayaknya transparan banget nih jadinya nih. Itu kayaknya Kyanite. Kyanite? Iya. Kyanite. Kayaknya. Berarti di sini nyampur semua dong? Nyampur semua. Ada yang ruby, jangan-jangan ada nemu spinel nih saya di sini nggak? Spinel kemarin kita cobain 1 lot, Bu. Ada berapa kilo kemarin gitu. Cuma hari ini nggak kita bawa. Nah, jadi kalau juga ini dari mana? Jadi kebanyakan rubinya dari Malawi ya? Malawi, pokoknya yang nggak ada Madagaskar. Semua Afrika ada di sini. Saya kan di sana kan kita ambil di koleks. Oke. Jadi cara milihnya harus di center dari bawah, nanti kelihatan mana yang akan jadi cutting grade atau kaboson grade. Oke. Nah, itu biasanya dari rough gini menjadi cutting grade yang seperti ini yang bagus nih. Hilang berapa? Mata dari 10 kerut misalkan hilang berapa jadinya? Secara profesional 50%. 50% pasti hilang ya? Secara profesional, tapi tergantung juga dari bentuk bahannya. Oke, kalau banyak cacatnya harus dihajar lagi, mungkin banyak lagi yang hilang ya? Banyak lagi, tapi ada juga yang orang mau ambil sempurna. Ada juga orang mau ngejar karat. Ada juga orang yang ya ikut bentuk bahan deh. Gitu nih kayak gini nih. Kayak gini. Iya. Ini berarti nih udah ikut bahan, udah kayak apa ya? Tetes air, teardrop. Oh, teardrop ya? Ya, teardrop ya. Oke. Ini kayak gini nih udah pasti laster. Ini pasti keluar laster. Oke. Keluar laster. Ini udah sempurna. Oke. Nah, terus udah gitu
apalagi yang bisa kita tahu kalau misalkan dari RAF nih seperti ini. Ke bentuk kaboson itu hilang berapa persen biasanya kira-kira? 30 ada? 30? Ya, 30 ya bagusnya 70% bagus. Sempurna kita. Habis dong? Enggak, 70% jadi. Okay. 70% jadi. Berarti hilangnya 30. 30. Nah, kalau yang ini nih? Nah, ini AC apa? Glass fill. Oh, itu glass fill. Ini aku lihat ada yang merah putih nih yang kayak bendera nih. Nah, ini kan yang ruby merah putih itu Burma itu loh. Oke. Ruby tapi merah. nggak glass fill kan? Glass fill. Glass fill juga? Glass fill juga. Oh, ya ini siapa yang mau 17 Agustusan? Ya. Bisa cari di sini ya. Yang mau 17 Agustusan. Nah, tapi kan kayak gini kan kalau secara lab kan udah bingung Bu namanya. Kalau secara ini kita bilangnya bukannya ruby jadinya. Jadi? Kita akan bilangnya lebih arahnya ke fancy. Fancy ya? Ya. Fancy ruby atau apa? Fancy sapphire. Fancy sapphire ya? Ya, fancy sapphire. Kalau warna red and white? Ya, red and white. Red and colorless. Oh, colorless. Oh, ya, colorless. Oke. Jadi ini udah begini aja ya cuttingnya? Ya, gini aja udah. Gitu aja. Ini sebenarnya dasarnya merah semua. Mungkin karena overheat dia terus dia nggak kromiumnya itu dia pudar. Oh. Tapi kromiumnya nggak rata ya? Nggak rata, gitu. Yang namanya dalang tungku kita kan cacing-cacing naga-naga, jadinya, ya bukan? Udah dalam ini nih, dalang tungku. Kita kan nggak bisa lihat, oh ini udah matang atau belum kan nggak bisa lihat. Ini semua glass fill? Enggak, ini HA. Oh itu pakai borak saja ya? Iya pakai borak aja. Pakai borak. Kok hafal sih isinya apa? Bora and Enggak, maksudnya kok hafal sih barang-barangnya gitu? 80% saya produk sendiri. Oh, oke. Nah, jadi ini nge-hitting juga, ini juga ngating juga dan beli dari RAF juga. Dari RAF, rata-rata RAF semua. Boleh saya ada pertanyaan nggak? Ya. Hittingnya dilakukan di sini apa di Bangkok? Di Canterbury. Bisa nggak dipindahkan ke sini? Maksudnya kita di Indonesia jadi mulai belajar. Bisa kalau pasokan materialnya cukup. Oke, jadi material ya. Material cukup, terus kualitas chemicalnya bisa sama di Thailand. Karena saya udah coba borak di Indonesia sama borak di Thailand itu beda. Beda ya? Beda. Borak Indonesia dipakai hitam. Mainan kelapa. Itu nemu sendiri, Bu. Ya, enggak saya lagi lihat. Biasanya main RAF Ruby, RAF Sapphire kok ada mustika kelapa di sini. Kira-kira ini kalau bahasa lab maksudnya di Concentrate? Enggak, conch CONH ya. Coconut conch. Ya. Jadi kayak kerang apa namanya? Kalau itu kan coconut conch atau ada lagi kan kalau conchnya itu kan biasa kan kayak sejenis kayak kulit kerang ya. Nah, ini kan udah kayaknya kan kayak natural. Coconut lagi. Ada kelapa yang udah menjadi fosil. Nah, biasanya nggak tahu nih semua kelapa dari antar misalnya 100 kelapa belum tentu ada. Bisa juga ada dari 100 cuma ada 1. Ya. Kayak gitu. Ini udah lama, Bu. Ikut saya terus. Ikut ya? Oh, ini jimatnya ya? Jimatnya. Berarti kalau dimasukkan lab resultnya coconut conch. Ya, coconut conch. Nah, biasanya tiruannya ini dari semen putih terus garis-garis. Dari kulit kerang. Ya, atau dari kulit kerang bisa, gitu. Kita keliling dulu. Oke, terima kasih, Bu. Makasih banyak ya tipsnya ya. Ini ilmu yang sangat berharga. Milih dari RAF itu kan sama dengan judi. Judi. Tapi judinya kita mainin sendiri. Mainin sendiri. Kalau yang itu kan yang slot kan nggak dimainin sendiri. Boleh diberikan sama sekali. Iya, ini kayaknya sih buset deh. Ini ada motif tertentu nggak di bawah sini? Yang gede ini apa cuma memang pajangan aja jaspernya? Saya buat pertama-tama buat yang besar itu untuk maskot di restoran sama di hotel di Singapura. Oke. Nah, nih kawan-kawan ini ada apa batu jasper raksasa ini di sini ya. Dan satu lagi yang interesting, beliau ini kebanyakan jual ke luar negeri, Bu. Oh, buat ekspor ya biasanya. Jadi Jasper kita sering dinikmati. Nah, saya mau nanya, negara mana yang paling seneng atau diminati oleh negara mana biasanya yang Jasper kita? Pertama Amerika. Oh, Amerika. Ya.
Biasa mereka untuk apa? Beli gede apa kecil? Untuk perhiasan. Oh, untuk kayak perhiasan. Perhiasan. Oke. Kedua Eropa. Oh, Eropa juga. Ya, yang saya biasa kirim itu ke Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol. Mereka untuk perhiasan juga. Perhiasan juga. Oke. Bukannya Jasper juga biasa ada yang besar itu untuk ornamen ya, yang gede. Kalau biasanya kalau ornamen yang besar itu kebanyakan ke Cina. Oh, ke Cina malah. Ke Cina, oh, untuk Taiwan. diukir. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak ininya. Sama-sama. Makasih ya tipsnya Oke. ya Pak ya. Pokoknya di mana kalau boleh tahu? Toko di Blok M. Oh, di Blok M Iya, ya. di Blok M. Oke, jadi di Blok M ini spesialisasinya memang batu-batu lokal ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, udah berapa lama berkecimpung di bidang batu-batu lokal gini? 10 tahun ada. Oh, 10 tahun ya. Pas booming ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu spesialisasi di toko ini apa? Batu Garut. Iya. Yang seperti apa kalau boleh tahu yang bagus itu? Ini saya minta diajarin juga gimana cara memilih batu Garut yang baik. Iya. Oh, ini yang bekas juara. Iya. Ini batu menang. Iya, itu material dasar itu. Oke, ini warna pertama-tama kalau untuk milih batu Garut atau Chalcedony gitu, pertama-tama apa yang dipilih? Kasih tips buat yang lain kalau mau milih batu Garut harus gimana? Iya, baik. Kalau untuk yang kualitasnya bagus ya, penilaiannya sebenarnya dari 4C ya. Iya, Tetap 4C. dari clarity, cut, color ya. Dan ya dari kita bisa lihat juga di visualnya ya. Yang pertama dari warnanya kan, tetap dari warnanya yang harus yang hijau. Berarti warna nomor 1, Warna. color ya. Iya, Karena kan kita color. mau beli batu harus beli warna kan? Betul, Oke, karena iya. kan visualnya yang Iya, dilihat pertama. benar, oke. Kemudian Garut itu sih kan lebih ke greennya itu lebih Iya, pure. iya lebih pure, iya. Pasti ada yellow. Dan juga lebih hijau daripada si bacan kan? Iya. Dari Chrysocolla. Oke, itu satu color ya. Color. Keduanya apa? Kemudian yang kedua ada dari clarity-nya. Clarity. Jadi makin bersih Iya. makin orang cari. Betul. Oke. Iya. Yang ketiganya apa? Ketiganya ya serat itu dari clarity-nya. Clarity-nya itu adalah seratnya. Iya, ya. clarity. Oke. Kedua Kemudian transparan ya? Iya. Oke, transparan baru clarity. Ya memang semua batu memang pasti ada cacat udah pasti. Tinggal Betul. lihat berapa banyak kan? Iya, Oke. betul. Yang terakhir apa? Bentuknya. Oh, bentuknya. Jadi bentuk apa yang gimana yang lebih mahal? Terutama dari size ya, dari segi size. Oke. Ya, dari segi size juga dia berpengaruh ya. Kalau misalnya size-nya makin besar juga berarti kan kualitasnya dengan ditambah kualitas yang bagus, clarity yang bagus berarti itu yang terbaik. Oke. Nah, terus saya mau tanya, biasanya batu Garut ini mulai dari berapa sampai berapa? Kalau untuk harga kembali ke kualitas ya. Iya. Ya, oke, kita lagi ngomong yang paling bagus deh. Mulai dari berapa sampai berapa gitu. Biar orang juga ada misalkan nyiapin budget kalau mau beli batu Garut harus keluar duit paling dikit berapa gitu kan. Yang ready di saya dari mulai 5 juta sampai 300. 5 juta sampai 300. Oke. Nah, jadi yang menang kemarin ini? Ya, betul. Iya. Kita di 30. Ini yang 300? Iya. Oh, oke. Nah, jadi juara 2 aja udah 300 ya? Iya. Oh, juara 1 yang 800 itu. Kalau kita punya siapa? Saya nggak ngikutin sih kebetulan. Dan yang paling utama itu saya tambahkan buat ngebedain antara Saya lihat ini aja udah bagus gitu loh. Bacan sama Garut yang kita udah pecinta lah ya. Dari serat kayunya dan bikin khas. Serat kayunya ya? Betul, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan serat kayunya tuh ada khas kayunya. Oke. Kalau bacan kan dominan agak bubur gimana ya? Kalau Ya, Garut ya kan lebih paling agak gitu. krepek-krepek gitu Nah, dalamnya ya. gitu. Itu Kalau sangat ini membedakan. lebih halus ya. Oke, berarti cara membedakannya dari Bapak ini ada tips bacan sama Garut. Urat di Garut itu lebih halus dan urat di Chrysocolla itu lebih kasar. Betul. Oke. Gitu lah. Nah, ini Chrysocolla kan semuanya. Di sekolah ada Garut juga, ini campur gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kalau tadi kan bacan doko yang Ya. populer. Kalau di sini bacan apa yang lebih populer? Saya kebetulan ada, walaupun nggak banyak, ada gulau ya. Ada gulau. Gulau itu dari Pulau Gulau. Gitu ya. Palamea. Ya. Oke. Palamea yang bagus itu kayak apa? Yang identik kalau Palamea kan dari dulu identik agak blues relaksa gitu kan. Kebetulan kita ada salah satu yang blues relaksa mungkin di sini. Nah ini seperti ini. Oh, oke. Iya betul. blues Maaf, relaksa. tangan kiri ya? Iya betul, silakan. Oh iya benar. Tadi kan kita lihat lebih halus, ini lebih kasar ya seratnya. Iya, ya? betul. Oke. Tadi kan sama doko coklat kan dia lebih khas kalau doko coklat. Oh, Sekarang iya, cuma iya, iya. Palamea sama relaksa. Maaf ya, Sama tangan doko. kiri ya. Iya betul. Itu kita dibacan gitu. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu, Ya. bacannya itu harganya mulai dari berapa sampai berapa?
Nanti kalau ada yang mau beli silakan berkunjung nih ke tokonya di Blok M ya. Lantai berapa ya? Di lantai basement Blok C nomor 233. Basement Blok C nomor 233. Nomor 233 tokonya apa ya namanya? Brilliant Oh, Gemstone. Brilliant Gemstone ya. Kita sih ada andalan kita di pancawarna itu. Pancawarna itu dari mana? Dari Garut. Oh, dari Garut juga. Ini Garut Pancawarna yang disebut Garut Pancawarna tuh kayak gini. Nah, ini juara satu nih. Multicolor, iya. Ini bentuk wayang apa bentuk apa ini? Nah, itu visualnya kayak gitu. Oh enggak, saya sih asal sebut aja, cuma pas bentuknya langsung. Iya, langsung terlihat ya, memang langsung terlihat gitu loh. Visualnya indah kan, colornya Kayaknya lagi pakai baju itu ya, wayang goleknya ya. Iya, samping gitu kan. Oh, oke. Ini kemarin juara ya? Ya. Iya. Pas acaranya Virgo. Oh, Virgo. Dari Semarang masuk, terus di Bandung masuk. Bandung sama Semarang. Oh ya, ini idolanya ini. Bentuknya seperti wayang ya. Itu, ada kita dua jagoan kita di Dasan sama. Nah, ini boleh disorot nih, dua jagoannya kemarin ini. Tunggu, ini juaranya ada di tulisan di juaranya. Nah, Ada yang nanya nih Bu, harganya Iya. berapa itu? nah tuh, silakan kalau harga saya kembali. Kalau harga ya, kita berarti transparan aja di sini ya. Langsung admin. Ada yang nanya teman Buka harga nggak apa-apa ya. Oke, kalau dari hijau Garutnya ya, ini kebetulan juara 2, baru perdana turun ya. Kita open harga di 300 juta. Iya. Iya. Iya, boleh silakan. Nah, kalau untuk dimensinya kebetulan ini 30 up. Nah, clarity, colornya Terus segede jempolnya siapa? Jempol Mas Idris kali ya? Oh iya, segede jempolnya Mas Idris. Kita punya Garut Ohen juga kan dari Apa itu Garut Ohen kalau saya boleh tahu? paling legend itu Garut Ohen. Oh, oke. Mungkin ini lahirnya batu ini saya belum lahir di tahun 70. Oh, tahun 70. Tapi ya seperti legenda. Saya udah lahir tapi saya masih belum melek lihat batu. Gitu. Oke, terus apa lagi yang di sini yang populer ini ada ini ya, kayaknya Yaman ya. Ya, itu Oh, iya. iseng-iseng sih. Oh iya, iseng-iseng. Palu gada lah. Oh, apa Semuanya mau ada. gua ada gitu. Oke. Jadi ini toko bisa jadi bilangnya toserba. Iya, betul. Mau apa aja cari di sini. Iya. Oke. Ya udah kalau yang tertarik silakan berkunjung ke tokonya di Blok M ya. Siap. Oke. Gini deh. Saya udah mampir nih ke tempatnya Bang Idris, iya kan, sama Pak Haji. Nah, di sini ada macam-macam batu, ya kan ya. Betul. Cuma di sini yang favoritnya batu apa? Kalau aku boleh tanya sama Bang Haji. Sebenarnya sih banyak jenis batu. Ruby lumayan, rubinya. Ruby lumayan, apa lagi ya? Ruby safir. Safir ada, Alexandrite, mata kucing. Oh, ini Ada. batu favorit di sini ya? Oke. Pak Haji kan udah dari zaman bapak saya nih, dari dulu nih, udah legend juga nih kan. Nah jadi ada tips nggak cara milih cat's eye yang bagus? Kan biasa kan orang cat's eye chrysoberyl ya, kita dalam arti cat's eye chrysoberyl ya. Cara milihnya gimana? Sebenarnya cat's eye kalau menurut pengalaman saya termasuk batu yang nggak begitu gampang ya kita. Iya benar, cuman gampang-gampang susah. Cuman kebenaran saya waktu zaman dulu kan suka berangkat ke Marni. Oke, Sri Lanka ya zaman dulu Sri ya? Lanka. Oke. Kebenaran setiap trip saya alhamdulillah dapat aja yang bagus. Oke. Jadi soalnya saya dulu dekat sama Haji Beben. Oh iya. Saya banyak belajar sama dia. Iya, sama Pak Haji Beben ya. Dia kan termasuk pakar ya. Ya, dia salah satu legend juga sih. Saya jadi banyak belajar. Jadi saya dari situ saya banyak dapat mata kucing yang bagus-bagus. Oke. Nah, ini Vivid Red nih. Vivid ya, itu ya. warna-warna orang bilang pigeon blood ya, modelnya begini nih. Betul. Ya. Kalau ini apa namanya? Hot pink. Keluarnya pinkish red ya, pinkish red tapi hot pink ya dibilangnya. Fuchsia red, kalau fuchsia red tuh Fuchsia, karena kan mereka kan ada istilah yang beda-beda ya. Beda-beda, iya. Ada lagi yang bilangnya hot iya, pink gitu, kayak gitu-gitu lah. Ini bilangnya kayak Vivid Red, Pigeon Blood atau apalah kayak gitu lah. Jadi setiap lab itu kadang-kadang beda-beda. Iya, punya standar beda-beda. Ya. Oke. Nah, jadi ini apa? Tiger Eye. Tiger Eye ya. Lengkap juga ya. Semua dimainin ya. Enggak, ini terakhir rumah nih. Oh ya. Nah, ini baru 2 hari di sini. Oh, baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru 2 hari penghuni di sini. Ini yang putih ini apa? Oh, colorless sapphire. Nah, colorless sapphire. Ini no hit dong? No hit ya. Nah, ini biasa bahan-bahannya no hit yang untuk dijadiin hitting kayak gini kan? Iya. Nah, ini masih murni nih, masih utuh nih. Masih orang betul lah. sebutnya silky milky Bu ya? Milky.
Milky ya. Iya, Milky. Iya, Milky. Ini juga cat eye-nya masih bagus juga. Ini spin nih, ada batu yang Iya, spin. apa itu Sepasang namanya? lagi, Bu. Iya, sepasang ini, calibrated size nih. Calibrated size benar. Ya, agak susah tuh carinya tuh Iya, spin di benar. sini. Kalau yang warnanya biasa mungkin ada. Iya. Kalau yang warnanya air bagus, ya itu memang agak susah sih. Yang ini ruby songnya nih Bu. Ini songnya. Songnya. B. B. Oh, BE, ya. BE sekarang juga udah bagus kok harganya juga. Iya, Udah benar. agak susah cari juga. Oke. Ini fancy ya. Fancy. Ya itu ada fancy. Kuning biru. Oh, satu lagi. Udah berapa lama main batu? Saya dari tahun 91. Tahun 91. Iya, bener dari zaman bapak saya ini. Iya. Tapi dulu masih muda banget. Iya. Masih sempat ketemu kok sama papanya. Sama papa almarhum udah masih sempat ketemu ya. Sempat ketemu. Iya. Ada berapa kali ya dulu favorit kita itu kan. Iya. Pasti ke AGL gitu kalau bikin. Ya, zaman dulu kan kita masih suka ngumpul-ngumpul sama papa ya dulu ya. Masih ya, Iya. kita masih rame lah dulu ya, kita satu sama Ini lain. bapaknya ini ya masih inget terus ya. Iya, Siapa yang bisa lupain Marni? Ayahnya apalagi kan? Ayahnya sih legend lah ya. Makasih banyak Pak Haji. Ya, legend. Saya keliling dulu. Siap. Makasih Oke, banyak. makasih ya, Sukses makasih, ya, Bu Marni. sehat-sehat ya. Di sini batu favoritnya apa Pak? Favorit saat ini sih sebenarnya semua favorit. Cuman Yang banyak dicari lah. Yang banyak dicari itu garnet. Kalau di saya sih biasanya Garnet lebih banyak ya? ke garnet sih. Kita lagi ada mali garnet. Oh, Mali Garnet. Iya, Mali Warnanya garnet. kayak apa? Warnanya kayak gini nih. Lagi ada mali garnet. Oh, masuk ke ini dong ya. Ke Grossulerite ya. Iya. Oke. Sama itu tuh satu lagi tuh. Warnanya mirip Paraiba tuh kayaknya. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, biru neon kan? Nah, Iya. Jadi ini tadi sekilas saya kira Paraiba turmalin nih, saya kira. Tapi ternyata zircon. Nah, jadi makanya orang tuh jangan salah kalau nyebut kubik zirconia sama zircon. Nanti kesian batu zircon yang asli itu ada gitu loh. Nah, biasanya kan dari Birma, dari Sri Lanka ya. Ini dari mana? Itu belum sempat di memo sih. Oh enggak apa-apa. Emang juga susah sih kalau origin Oh, kalau iya? kalau zircon. Yang penting kalau beli zircon tuh warnanya. Jadi kalau ada yang mau beli Paraiba turmalin tapi budgetnya juga terbatas sama kayak saya, ya saya mendingan beli zircon. Atau kalau mau beli diamond fancy color juga susah, ya beli batu lain gitu. Jadi alternatif. yang penting batunya bukan simulan atau tiruan. Yang penting batunya masih asli. Natural. Gitu loh. Ya. Kira-kira dari kemarin yang paling bagus marketnya yang udah banyak dibeli orang apa di sini? Di sini apa namanya garnet sih. Garnet Kebanyakan ya? saya lebih banyak transaksi di garnet kebetulan. Oh, oke, berarti spesialis garnet ya? Enggak juga sih, cuman kebetulan aja garnet tuh ya. Tokonya di mana? Saya kebetulan online, Bu. Oh, online. Khusus online aja. Oh, oke. Jadi belum ada toko. Nama itunya, nama online-nya apa? Online-nya Klik Permata. Oh, Klik Permata. Iya. Oke. Kalau soalnya kan sekarang udah banyak sekali di TikTok tapi nggak tahu orangnya Iya, yang mana betul, atau betul, ada betul. orangnya apa enggak. Iya, Nah, ini betul, kebetulan betul, ada betul. orangnya. Ada orangnya, ada. Iya, gitu. Oke, yuk kita keliling lagi Terima ya. kasih, Bu Makasih Baru ya. udah mampir. Saya follow ibu ini untuk belajar. Serius. Makasih. Karena saya lebih ke energi kan, Bu. Iya, Jadi iya. kita harus belajar. Oke. Oh, giok terapi bermanfaat. Oke. Jadi ya kira-kira saya tahu deh apa yang mau ditanya. Oke, saya lagi di tempatnya siapa ini? FWJZ ya, Bu. Oke. Nah, saya tertarik banget nih dengan jet lokal ya, yang namanya yang dari Aceh itu ya Iya. itu Nepride Jet kan? Benar, Bu. Ya, JD kan ada dua, ada yang JD, ada yang Nepride Jet. Nah, Iya. kebetulan ini di Nepride Jet yang dibilang orang tuh Yok Aceh. Benar, Bu. Oke. Nah, selain Yok Aceh ini biasanya marketnya di Indonesia itu gimana? Biasa sih kalau saya pernah jual itu, kita kan ada bongkahannya juga, Bu. Iya, bongkahannya. Nah, biasa kita jual bongkahan itu ke bos-bos konglomerat. Biasa saya di Medan jual yang bongkahan lebih banyak ya Oke. gitu. Bongkahan itu digunakan untuk apa? Di carving lagi apa Enggak. dipotong? Karena yang saya jual itu biasa udah polesan. Oh, udah polesan. Iya, Seperti dipoles. ini kayak gini. Iya, enggak, dia bongkahan tapi bongkah. dikilatin. Cuma dikilatin doang. Oke. Untuk pajangan gitu. Oh, untuk pajangan. Iya. Oke. Nah, terus udah gitu
ini saya lihat di sini kayaknya ada giok terapi buat Iya. terapi ya. Iya, benar, Bu. Nah, maksudnya buat terapi itu gimana? Karena ini Bu, gini Bu, ini kan Black Jet Bu. Oke, Black Jet Ya, jadi Black Jet ini diteliti dibilang untuk mempelancar peredaran darah. Oke. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk terapi itu maksudnya di terapi untuk yang beli itu dijelaskan apa untuk di terapi di tempat apa gimana? Enggak, karena kan biasa kita ada buat yang bentuk bola gitu. Oh, bentuk bola, oke. Ya, bola itu nanti dipegang dengan si pembeli, ya diputar-putar, digosok-gosok gitu. Oh, oke. Jadi bisa di situ tempatnya juga. Ini mana asalnya Medan ya? Iya, Medan Bu. Oh, oke. Nah, jadi Medan ke Aceh nggak jauh-jauh amat ya? Iya. Pantesan langsung main Batu ini. Saya lagi bingung ini bawanya bagaimana ini Iya. Jakarta. Oke. Karena kebanyakan kan Jakarta. Nah, terus udah gitu, kalau untuk yang perhiasan, Iya, Bu. yang transparan itu kan ada beberapa kan. Iya. Yang kualitas seperti apa yang bagus? Contohnya ada nggak? Iya, Bu. Oh, lebih berkristal dan ada lebih berlumut gitu Iya, ya? gitu. Oke. Oh, jadi seperti ini. Jadi cara memilih yang baik nomor 1 warnanya dulu. Benar, Bu. Kedua transparannya bagus apa enggak? Iya. Ketiga baru lihat banyak cacat apa enggak? Iya, benar, Bu. Oh, oke. Nah, jadi ada yang nanya nih kalau misalkan orang itu cocok pakai giok apa enggak atau batu yang seperti apa? Gimana cara ngeceknya? Kan nggak semua orang juga kan cocok. Iya, benar. Tapi kalau dari saya itu, saya kan di dunia spiritual nih, Bu. Iya. Nah, saya biasa pakai metode ini, Bu. Oh, pakai metode ini? Iya, Oh, cocoknya pakai gimana? Nah, cocoknya warna apa? Misalnya pengusaha itu warna apa, pedagang warna apa, itu beda-beda. Setiap manusia kan punya energinya energi yang beda-beda. berbeda ya. Oh, oke. Jadi caranya ngeliat dari kartu ini. Iya, benar. Coba, Bro. Yuk gimana? Yuk cocoknya pakai yang mana? Wah, saya kurang ngerti gimana. atau bagaimana? Iya, nanti diambil 3, nanti kita jelasin cocoknya pakai apa gitu. Coba, yuk coba. Ini orang awam aja. Kalau kita gemologis nggak ikutan. Karena saya pun nggak bisa gemologis, tapi saya di spiritual Nah, gitu. ini kan buat yang di luar dari Iya. gemologis ya. Kita lagi Iya. lihat yang sisi lain lagi Oke, gitu loh. boleh. Oh, dikocok. Dunia permata itu sangat luas. Oke. Iya, boleh ambil 3, Bu. Iya. Ambil aja apa aja? Iya, acak aja, Bu. Nggak apa-apa. Iya, oke. Karena tadi pun sebelum Ibu, itu tadi Ibu tadi pun baca energi juga gitu. Nah, oke, dorong 1, Bu. Dorong ke depan. Iya, iya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Yola. Usia, Bu? 54. Oke. Kalau boleh tahu nih, Ibu kesehariannya apa? Aktivitas ya. Berdagang kah atau? Saya udah pensiun sih. Iya, oke. Oke. Kalau di sini sih energi yang cocok sama Ibu itu di batu warna biru dan kuning. Kalau di merah nantinya Ibu kalau dagang nih maunya cepat selesai, nggak mau proses gitu. Kalau Ibu ini lagi free, ada kerjaan yang Ibu bisa buat, nah cocok di batu biru sama warna kuning gitu. Mungkin Ibu lebih tahu lah, dan Ibu lebih tahu juga waktu warna kuning apa yang bagus gitu. Biasanya kalau untuk pengusaha di blue sapphire itu bagus di warna biru. Kalau kuning di citrin. Oh, kuning di citrin. Iya, Oke. itu bagus gitu. Oke. Oke, jadi kalau misalkan mau tahu ini ya kita bisa selain itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau dari sini kan misalkan kita udah dibacain. Terus nyari batunya di mana? Di sini juga. Ini ada yang kuning juga kan? Enggak, ini kita kan sebenarnya kalau di giok ini kan kita fokus di giok nih. Oke. Nah, fokus di giok. Jadi kalau giok itu kan memang untuk terapi kesehatan tuh. Ya. Nah, energinya udah ada. Nah, boleh beli di sini, boleh beli di sana, terserah.
Yang penting ibu udah tahu nih warna apa gitu. Ya. Oh, oke. Jadi Gitu. kuning sama biru. Iya, benar. Oke. Nah, jadi ini kalau pas kebetulan ke Medan ada yang mau lihat ininya yang cocok apa bisa ngunjungin tokonya ya. Enggak, Medan saya nggak di tokonya, Bu. Habis- Saya cuman bantu jaga stand aja gitu. Oh, oke. Saya berpartner lah gitu. Oh, oke. Nah. Ya, jadi ya bisa hubungin kemari ya. Iya. Di sini ya. Ya mana nih? Nih Tuh, boleh ya. nih. Nah, ini nih. Oke. Ya, sip. Oke. Terima kasih Ya, banyak makasih, ya. Bu. Makasih banyak. Ya. Kita ada Ini batu apa Sapphire nih? Garnet. Oh, ini Sapphire Garnet. Betul. Oh, oke. Oke, batu yang paling favorit di sini apa? Kebetulan dari kemarin Yang juga ini? karena Pas saya nunjuk banget ya. betul. Karena ini lusternya emang Berarti ini tajam batu ya. favorit saya nih salah satunya nih. Oh iya betul. Oke. Untuk Sapphire Garnet, ini lagi naik daun deh sekarang Betul, ya? betul Oke. sekali. Nah, cara milih Sapphire Garnet yang bagus apa? Kasih Kalau dong tips buat kita. Menurut saya sih yang pertama warna. Warna nomor satu ya. Warna Oke, nomor karena kita satu. beli batu beli warna ya. Betul. Oke, keduanya? Kedua adalah clarity. Oh, catnya banyak apa dikit? Betul. Oke. Apakah masih ada isian? Kebetulan saya ada satu lagi Sapphire Garnet di sini yang benar-benar look clean. Oke. Nah, ini kan ada dua color nih. Kira-kira yang mana yang orang banyak suka? Itu tergantung dari Selera ya? masing-masing. Karena ini benar-benar ada Ini dua. kalau ini kan dua juga karakter. gemologis nih, Iya. ya kan? Iya. Warna mana yang disukain? Ini menurut pengalaman saya dan saya ngobrol ke beberapa orang pun. Warna vivid itu memang dari dulu orang ada kespesialan. Cuman saya lihat anak muda zaman sekarang itu mulai menyukai warna-warna yang lebih fresh. Oh, termasuk saya dong anak mudanya. Oh iya dong. Iya dong itu. Karena saya senang yang kiri. Iya, betul. Karena warnanya lebih nyala. Iya, lebih nyala ya. Iya. Oke. Cuman vivid memang dari dulu soalnya doktrin kali ya saya menyebutnya. Ini lebih warnanya ke emerald yang harganya 3.000 US per karat Iya, kan? betul. Nah, oke. Kalau ini memang ciri khas warna sapphire yang vivid green banget kan? Benar. Memang saya senang yang ini sih. Iya. Nggak tahu deh, tapi orang selera ya. Kalau saya sih senang yang ini, tapi nggak tahu kalau orang ada lagi yang mau warnanya kayak emerald, ya mungkin seperti Mungkin ini. lebih Tapi ini. kalau emerald kan mungkin mahal ya, kayak gini kan mungkin 3.000 sampai 5.000 US per karat. Tapi saya nggak tahu deh. Kalau di garnet ini berapa? Kalau ini start di 25 juta, 25 juta. 25 juta ya, oke. Berarti masih lebih terjangkau dengan budget yang oke, dan tidak bisa dideteksi juga dengan mata ini juga kan, Iya, harus betul. dengan alat Harus ya, karena dengan tapi biarpun warnanya bentuknya sama kayak emerald, tapi belum tentu kita bisa periksa juga sebelum kita periksa. Nah, kalau ini memang warna yang kayak orang bilang hijau daun pisang ya, Lebih fresh ya. lebih fresh ya. Nah, kalau boleh tahu yang ini berapa? Ini start juga di 25 juta. 25 ya. Oke, jadi ini salah satu batu yang lagi populer. Kan saya sering sebut di saya punya TikTok batu yang salah satu yang populer adalah salah satunya adalah Sapphire Garnet. Dibandingkan juga ada lagi yang lain, ada Tanzanite. Ya, Betul, itu juga lagi ini, dan Rubellite itu juga lagi ngetren, dan Spinel. Nah, ini salah satunya kalau boleh dilihat di sini, ini adalah yang Sapphire Garnet. Betul. Oke, makasih banyak ya.